Kita masuk ke berita terpopuler dari CNBC-Indonesia.com. Kita masuk ke informasi pertama di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengaku bahwa pemerintah sedang membahas alternatif libur Hari Raya Idul Adha bersama dengan 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Alternatif yang dibahas adalah libur Idul Adha menjadi 2 hari, yaitu pada tanggal 28 dan juga 29 Juni 2023. Patut dicatat, libur Idul Adha 2023 tercantum dalam SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023. SKB tersebut hanya mencatat hari libur pada 29 Juni 2023, namun tidak menambah perihal cuti bersama Idul Adha. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Pembahasan dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur. Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan jatuhnya Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1444 Hijriah pada tanggal 29 Juni 2023. Sementara Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada 28 Juni 2023. Beralih ke informasi kedua. Dunia usaha berharap presiden yang terpilih pada pemilu 2024 merupakan orang yang paham ekonomi. Pengusaha senior Sofyan Wanandi menilai penentuan wakil presiden juga tidak kalah penting. Pasalnya, ia bahkan menyebutkan calon presiden yang ada tidak mengerti banyak tentang ekonomi. Tantangan pemimpin baru, baik presiden maupun wakil presiden juga tidak akan mudah karena bakal menghadapi ketidakpastian global. Selain itu, ancaman terhadap komoditas Indonesia dari negara-negara lain seperti Uni Eropa juga bakal tetap ada. Di tengah situasi itu, perlu ada kerjasama erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Keduanya harus bersinergi untuk menyelesaikan beragam tantangan ke depan. Melihat dari 3 calon yang menjadi top of mind saat ini dari semua survei itu, sebagian besar bukan orang yang mengerti ekonomi betul. Adapun diharapkan nantinya presiden dan wakil presidennya adalah orang yang mengerti tentang ekonomi. Karena challenge 5 tahun ke depan dari pengusaha adalah perekonomian. Namun uniknya Apindo tidak mengundang kalangan pejabat dalam menghadiri munas mereka di Hotel JS Luansa selama 2 hari ini. Ketua Umum Apindo yang baru yaitu Shinta Kandani menegaskan bahwa organisasinya tidak mendukung pihak politik tertentu. Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Timnas Argentina saat pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, timnas sepak bola Argentina sempat terkejut dengan segala sesuatu yang ada di Indonesia, terutama Jakarta. Loh, ada apa? Ternyata tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan juga lainnya. Perekonomian Argentina dan Indonesia memang jauh berbeda. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atas Argentina, di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03% pada kuartal 1 2023, sementara Argentina hanya mencatat 1,9% pada kuartal 4 2022. Ekonomi negara asal Lionel Messi ini memang sudah tertekan sejak pandemi COVID-19. Ekonomi Argentina menyusut dan sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Argentina juga merupakan negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat Argentina sulit menjadi negara maju. Sekedar informasi saja pemirsa, laga Timnas Indonesia versus Argentina akan digelar di Stadion GBK pada Senin malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke informasi internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan adanya bahaya serius jika NATO ditarik lebih jauh ke dalam perang Ukraina, terutama jika anggota aliansi itu terus memasok persenjataan ke Kiev. Pasokan persenjataan militer berat ke Ukraina sedang berlangsung. Mereka sekarang mempertimbangkan untuk memberikan jet kepada Ukraina. Komentar itu tampaknya mengacu pada jet tempur F-16 yang dibuat beberapa anggota aliansi NATO untuk memasok Ukraina. NATO atau Pakta Pemerintahan Atlantik Utara dibentuk setelah Perang Dunia II
untuk mempertahankan negara-negara barat dari Uni Soviet, dan aliansi tersebut berisi klausul pertahanan timbal balik di mana serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Meskipun Ukraina bukan anggota NATO, beberapa anggota NATO telah memasok Kiev dengan tank, keberadaan kendaraan lapis baja, dan persenjataan lainnya sehingga memicu ancaman pembalasan dari Rusia. Tank Leopard 2 Jerman, tank Challenger 2 Inggris, dan kendaraan Bradley dan Stryker Amerika, termasuk di antara peralatan berat yang telah dikirim ke Ukraina. Pada akhir April, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa sekutu dan mitra NATO telah mengirimkan lebih dari 1.500 kendaraan dan 230 tank ke negara tersebut.